Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini kita lanjutkan lagi ya materi pembelajaran kita yaitu tentang modus, median dan mean. Namun ya pada video pembelajaran ini misal khususkan kita akan membahas tentang mean. Apa sih yang dimaksud dengan mean? Ya, mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran berikut ini. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semua, yang seperti yang telah Mister katakan tadi, ya pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang apa itu yang dinamakan dengan mean. Oke, kita akan belajar tentang mean. Nah, rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data yang ada. Maksudnya apa sih? Nanti Mister akan lebih jelaskan lagi ya. Ya, perlu diketahui, rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data yang ada. Kemudian, jadi nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh semua data. Ya, kita sudah belajar tentang data di pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya ya. Kita akan belajar tentang rata-rata ya. Oleh karena itu, rata-rata suatu data dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini untuk menghitung rata-rata. Rata-rata itu sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai ya. Secara terperinci Mister akan jelaskan nanti melalui contoh ya. Ini pengenalan dulu ya. Rata-rata itu yaitu jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, rata-rata di sini biasa juga disebut dengan mean ya. Jadi mean itu ya dapat diartikan sebagai rata-rata atau rata-rata hitung ya. Oke, rata-rata. Kita akan belajar mengenai rata-rata. Oke. Bagaimana jika data disajikan dalam bentuk tabel? Ya, untuk dalam bentuk tabel, ya persamaannya yaitu rata-rata yaitu nilai dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya, bagaimana ini maksudnya? Nanti Mister akan jelaskan lagi slide setelah ini ya. Oke, nah bagaimana cara menghitung nilai rata-rata jika data disajikan dalam bentuk diagram? Nah, ini juga bagaimana? Ya, untuk lebih memperdalamnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Ya. Oke, contoh yang pertama. Perhatikan nilai rapot Andi dari 8 mata pelajaran berikut. Jadi, Andi nilai rapotnya sebagai berikut ya. Dari 8 mata pelajaran, nilai PJOK dapat nilai 70, IPS 75, SBDP 80, Agama 80, PPKN 80, Bahasa Indonesia 85, IPA 85 dan Matematika 90 ya. Nah, kita disuruh cari berapakah nilai rata-rata raport Andi. Ya, berapakah nilai rata-rata raport Andi. Jadi dari ke 8 mata pelajaran ini dan jumlah dengan beberapa nilai yang berbeda ini kita ditentukan berapa sih rata-ratanya, kira-kira berapa rata-ratanya nilai rapor Andi. Nah, ini ya kita dapat tentukan dengan persamaan yang tadi ya. Bagaimana rata-rata yaitu jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Jumlah nilainya yang mana? Berarti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan seluruh nilainya kemudian dibagi banyaknya nilai. Banyaknya nilai ada berapa? Ini ada berapa mata pelajaran atau ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi untuk menghitung rata-ratanya itu kita jumlahkan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 85 tambah 85 tambah 90. Ini yang seperti yang atas. Dibagi banyaknya nilai ada 8 mata pelajaran berarti dibagi 8 ya. Nah, nilainya dijumlahkan yaitu 645 dibagi 8 berarti rata-ratanya yaitu 80,63 ya. Jadi ya untuk menghitung rata-rata jadi
nilainya dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data atau dibagi banyaknya nilai yang dihitung tadi ya. Itu kalau datanya secara tersebar. Tadi ada pertanyaan bagaimana jika datanya dalam bentuk tabel ya. Untuk dalam bentuk tabel kita lihat contoh yang kedua ya. Ini ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini tabel nilai siswa. Jadi tabel nilai siswa. Jadi ada yang nilainya 70, frekuensinya 1. Frekuensinya itu berarti banyak siswanya cuma 1 orang. Ada yang dapat nilai 75 ya, frekuensinya 1 juga. 80 ada 3, 85 ada 2, 90 ada 1. Berapakah rata-ratanya? Nah, kalau ada yang berbentuk tabel seperti ini ya, kita gunakan persamaan yang kedua ya, menentukan rata-ratanya ya, yaitu dengan persamaan ya. Namun sebelum kita gunakan persamaan ya, kita tentukan dulu, kita kalikan dulu nilai dengan frekuensinya. Contohnya di sini 70 kan 1 orang berarti 70 kali 1 70. 75 kali 1 berarti 75. 80 kali 3 240. 85 kali 2 itu 170 dan 90 kali 1 90. Berarti kita jumlahkan. Nah, ini 70 tambah 75 tambah 240 tambah 170 tambah 90 yaitu 645. Dan frekuensinya juga kita jumlahkan ada berapa? Ini ada 8 ya. Oke, atau dengan menggunakan persamaan tadi ya, rata-rata data sama dengan nilai dikali frekuensi. Nilai kali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini frekuensinya kita jumlahkan. Nah, ya. Boleh dengan cara seperti ini ya. Yang pertama kita tulis lagi 70 kali 1 tambah 75 kali 1 tambah 80 kali 3 ditambah 85 kali 2 tambah 90 kali 1 dibagi jumlah frekuensinya ada berapa? Ada 8 ya. Oke, ini 70 tambah 75 tambah 240 tambah 170 tambah 90 sama dengan 645 dibagi 8 sama dengan 60,63. Atau boleh langsung, kita tidak perlu menggunakan ini, kita hanya dari sini saja ya. Ini kita langsung akhirnya saja. Untuk rata-rata datanya yaitu 645 dibagi 8. Jadi bisa langsung ya, ininya kita perkaliannya ini dalam bentuk tabel ya. Jadi 645 dibagi 8 sama dengan 60,63. Jadi nilai rata-ratanya adalah 80,63. Ini jika dalam bentuk tabel datanya. Yang pertama dalam bentuk sebaran data, yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, yang ketiga ya, bagaimana menentukan rata-rata jika dalam bentuk diagram. Ya, diagram yang akan Mister contohkan di ketiga ini yaitu diagram batang. Kita lihat contohnya. Misalkan diketahui data tentang nilai siswa sebagai berikut. Jadi ini banyak siswanya, yang ini nilainya. Jadi untuk membacanya, yang mendapat nilai 5 ini ternyata 3 orang. Yang mendapat nilai 6 ini 6 orang. Yang mendapat 7 nilai 7 orang. Yang mendapat nilai 8 ini 10 orang. Yang mendapat nilai 9 ini 5 orang atau 5 siswa. Yang mendapat nilai 10 yaitu 2 orang atau 2 siswa. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini sama dengan yang bentuk tabel, kita kalikan nilai dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa ini biasanya ya, kita tadi di sebelumnya itu dengan frekuensi. Ya, nilai dikalikan dengan frekuensi. Yang pertama berarti untuk menghitung rata-ratanya 5 dikali 3 ditambah 6 kali 6 ditambah 7 kali 7. Kita kalikan nilai dengan frekuensinya. Tambah 8 kali 10 ditambah 9 kali 5 ditambah 10 kali 2 dibagi dengan banyaknya siswa atau jumlah frekuensinya. Berarti kita jumlahkan. Ya, yang pertama ini 3 tambah 6 ya, tambah 7 tambah 10, frekuensinya kan tambah lagi ini 5 ditambah lagi 2. Jadi frekuensinya atau siswanya yang ya ikut
ujian itu yang mendapat nilai itu sebanyak 33 siswa ya, 33 siswa. Nah, ininya ya setelah tadi kita hitung, nah dapat hasilnya 5 kali 3 15 tambah 36 tambah 49 tambah 80 tambah 45 tambah 20. Nah, sekarang kita tentukan jumlahnya berapa. Yang atas itu jumlahnya 245 dibagi 33 berapa? 7,4. Jadi nilai rata-ratanya yaitu 7,4 ya. Baik anak-anakku semua, itu materi pembelajaran kita tentang mean atau tentang rata-rata ya. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh nanti tanya-tanya sama Mister ya. Nanti insya Allah Mister akan bantu ya. Baik, itu saja. Mari sama-sama kita tutup video pembelajaran kali ini dengan membaca dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.